Halo guys, perkenalkan nama lengkap saya Gaudensia Sarina Cenadut, NIM 2201060001. Di sini saya akan membawakan materi tentang hidrogen. Materi ini saya buat guna untuk memenuhi tugas kimia anorganik. Yuk, mari kita simak video selanjutnya. Apa itu hidrogen? Oke, teman-teman, menurut sejarahnya, hidrogen berasal dari dua bahasa, di mana bahasa Latin yaitu hydrogenium dan bahasa Yunani yaitu hydro yang artinya air atau kadang disebut juga zat cair. Hidrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Dengan massa atom 1,00794 AMU, hidrogen adalah unsur teringan di dunia. Perlu diketahui juga, hidrogen adalah unsur yang paling melimpah di alam semesta ini dengan persentase 75% dari baryon berdasarkan massa dan lebih dari 90% berdasarkan jumlah atom. Unsur ini ditemukan dalam kelimpahan yang besar di bintang-bintang dan planet-planet gas raksasa. Awan molekul dari H2 diasosiasikan dengan pembentukan bintang. Hidrogen memainkan peran penting dalam pemberian energi bintang melalui reaksi proton-proton dan fusi nuklir daur CNO. Di seluruh alam semesta ini, hidrogen kebanyakan ditemukan dalam keadaan atomik dan plasma yang sifatnya berbeda dengan molekul hidrogen. Sebagai plasma, elektron hidrogen dan proton terikat bersama dan menghasilkan konduktivitas elektrik yang sangat tinggi dan daya pancar yang tinggi atau menghasilkan cahaya dari matahari dan bintang lain. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah proses produksi hidrogen. Di sini ada 4 cara dalam memproses atau memproduksi hidrogen. Yang pertama adalah steam reforming. Pada proses ini, metan yang terkandung gas alam diekstrak dan direaksikan dengan uap untuk menghasilkan hidrogen. Sekitar 90% dari hidrogen yang ada di pasar diproduksi dengan proses ini. Yang kedua adalah gasifikasi. Pada proses gasifikasi, batu bara atau bahan biomasa direaksikan dengan oksigen dan uap untuk menghasilkan sintesis gas. Kemudian, molekul hidrogen dipisahkan dari sintesis gas menggunakan sistem separasi. Lalu, ketiga adalah elektrolisis. Proses elektrolisis menggunakan suatu alat yang dinamakan electrolyzer. Konsep utama pada proses ini adalah pemisahan molekul hidrogen serta oksigen dari air dengan reaksi yang ditimbulkan oleh aliran listrik. Dan yang terakhir adalah proses biologis. Mikroba seperti bakteri dan mikroalgae dapat memproduksi hidrogen dengan reaksi biologis menggunakan cahaya matahari atau materi organik. Teknologi ini masih berada pada tahapan penelitian dan pengembangan. Sifat fisika hidrogen yang pertama yaitu berbentuk gas pada suhu normal. Hidrogen memiliki titik didih min 253 derajat Celcius dan titik leleh min 259 derajat Celcius. Titik yang sangat rendah ini menyebabkan hidrogen berbentuk gas pada suhu ruang atau normal. Pada wujud gas ini, hidrogen merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Yang kedua adalah gas yang paling ringan. Hidrogen merupakan gas yang paling ringan, bahkan massa jenis gas hidrogen lebih ringan dibandingkan dengan massa jenis udara. Oleh karena itu, kandungan hidrogen di atmosfer sangat kecil, tepatnya yaitu 5 kali 10 pangkat minus 5%. Kandungan yang sangat kecil ini juga disebabkan oleh gravitasi bumi yang tidak cukup kuat untuk menarik hidrogen. Yang terakhir bersifat non-polar. Gas hidrogen merupakan senyawa non-polar, yaitu gas yang tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan gas hidrogen terdiri dari molekul H2, HH, di mana molekul ini bersifat non-polar. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu sifat kimia hidrogen.
Sifat kimia yang pertama yaitu memiliki energi ikatan yang tinggi. Molekul hidrogen apabila dalam keadaan bebas, maka molekulnya berupa H2. Jika dipisah menjadi dua atom, yaitu HH tentu membutuhkan energi yang sebanyak 436 kJ, merupakan energi tertinggi yang diperlukan oleh jenis ikatan tunggal. Hidrogen atau H2 ketika dipisah menjadi dua atom memerlukan energi sebanyak itu karena molekul ini memiliki energi ikatan yang sangat kuat dan ukuran yang sangat sederhana atau kecil. Kedua merupakan gas inert dan gas reduktor. Seperti yang sudah dijelaskan, di mana hidrogen memiliki energi ikatan yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan hidrogen pada suhu ruang atau normal memiliki sifat gas inert, artinya gas yang sukar bereaksi. Yang ketiga yaitu terurai pada suhu yang sangat tinggi. Pada suhu yang sangat tinggi yaitu lebih dari 2000 Kelvin atau 1726,85 derajat Celcius, molekul-molekul hidrogen akan terdisosiasi menjadi partikel yang lebih kecil. Biasanya pada suhu 2000 Kelvin, molekul hidrogen yang akan terurai sebanyak 0,081%. Jumlah ini masih terbilang sedikit, tapi semakin tinggi suhunya, semakin banyak pula molekul hidrogen yang terurai. Sifat kimia yang terakhir yaitu atom hidrogen memiliki 3 cara untuk menuju keadaan stabil. Cara yang pertama adalah membentuk ikatan kovalen murni. Hidrogen dapat membentuk ikatan kovalen murni atau dengan unsur lain. Contohnya yaitu hidrogen dan fluorin. Hidrogen memiliki 1 elektron, sedangkan fluorin memiliki 7 elektron. Hidrogen membentuk ikatan kovalen dengan fluor, di mana hidrogen mengambil 1 elektron fluor, begitupun dengan fluor yang mengambil 1 elektron hidrogen. Maka terjadilah pemakaian elektron secara bersamaan agar keduanya mencapai keadaan yang stabil. Cara yang kedua adalah melepas elektron. Seperti yang sudah dijelaskan, hidrogen hanya memiliki 1 elektron dalam keadaan netral. Jika hidrogen melepaskan elektron itu, maka terbentuklah ion H+ yang sangat suka terhadap pasangan elektron bebas. Sehingga apabila H+ bertemu dengan pasangan elektron bebas, maka akan saling terikat dan mencapai keadaan yang stabil. Nah, cara yang terakhir adalah menangkap elektron. Hidrogen yang hanya memiliki 1 elektron mencoba untuk menarik elektron dari unsur lain dengan cara bersenyawa agar mencapai keadaan yang stabil. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan jika hidrogen bersenyawa dengan unsur elektropositif atau logam. Yang terakhir adalah kegunaan hidrogen. Pertama adalah sintesis amonia. Sintesis amonia merupakan penggunaan hidrogen yang paling signifikan. Yang kedua, sejumlah besar hidrogen dikonsumsi dalam hidrogenasi katalik minyak nabati yang berfungsi untuk mengekstraksi lemak padat. Hidrogen juga dikonsumsi sebagai bahan bakar roket bila dikombinasikan dengan oksigen dan sebagai propelan roket dengan energi nuklir. Yang terakhir adalah hidrogen dibakar sebagai bahan bakar untuk dibakar di mesin pembakaran internal. Sekian dan terima kasih.